Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Ditutup dulu pintunya. Apa tadi ini? Baik ya. Oke. Dengan Nanda bagaimana kesempatan kali ini ya, bahwa sesuai dengan arahan kemarin ya. Tapi sebelumnya barusan sudah istirahat. Bawa bekal dari rumah? Tidak. Jajan berarti ya. Kenapa kelihatannya seperti bingung? Sebelumnya memang betul itu ketika kemarin kita melaksanakan layanan konseling ya, kita pasti ada setiap peserta didik yang mengalami apa itu namanya kebingungan, termasuk kita juga ya kebingungan. Cuman ya, pada kesempatan kali ini sedikit juga Bapak akan menjelaskan tentang kegiatan kita layanan konseling individu ini. Jadi dalam kesempatan kali ini Bapak sebagai konselor, Anda sebagai konseling ya dari siswa, kita sama-sama terbuka. Satu itu ya asas keterbukaan, duanya sama asas kerahasiaan. Jadi nanti Bapak harapkan Anda itu bisa menyampaikan dengan gamblang kebingungannya, sehingga nanti apa yang menjadi kebingungannya bisa ada solusinya ya. Nah, seperti itu. Jadi pada kesempatan ini Bapak meningkat kejelasan tentang konseling seperti ini. Sekarang Bapak mau bertanya, apakah selama ini sudah mengetahui atau belum tentang SMA dan SMA, atau mungkin seperti apa gitu itu namanya yang menjadi kebingungannya, seperti apa? Bisa diceritakan dulu. Sudah lama itu pindah rumahnya? Sudah sejak kelas 8. Oke, perbedaan SMA dan SMK masih belum paham. Anda belum paham ya. Jadi yang pertama itu tentang potensi, tentang domisili ya. Karena kemarin baru pindah seperti itu ya. Baru pindah, jadi bingung di tempat yang baru itu. Apa itu namanya, di tempat yang baru itu di mana-mananya ya, karena baru ya. Jadi kebingungan juga di situ. Yang kedua dari segi pemahamannya juga apa itu namanya perbedaan atau SMA ya, kelebihan SMA jadi bingung juga ya. Atau mungkin sebelum ke situ Bapak ingin bertanya dulu, apakah Ananda itu bisa misalkan sudah bisa mengenali potensi yang ada di dirinya gitu. Belum tahu juga ya. Kalau begitu ya memang awalnya seharusnya potensi juga itu harus bisa diketahui biar nanti gampang memudahkan. Oke, baik. Sebelumnya mungkin kalau memang itu permasalahan yang menjadi kebingungan
kebingungan daripada Ananda itu dalam memilih apakah mau SMA atau SMK gitu ya, setidaknya apa tuh namanya, mengetahui dulu apa yang menjadi perbedaan dan apa yang menjadi mungkin kelebihan dan kekurangan dari SMA atau dari SMA tersebut ya. Baik, di sini Bapak akan ikutin media. Di sini ada satu tampilan video ya. Nanti Bapak di sini menggambarkan tentang perbedaan antara apa namanya SMA dan SMK. Semoga bisa memberikan pencerahan juga untuk Ananda dalam mengatasi permasalahan. Nah, seperti ini ya, boleh dipahami ya. Semoga sekarang coba setelah melihat tayangan yang barusan di handphone ini, di video ini, boleh Ananda sedikit untuk menjelaskan apa sih SMA itu apa? Menurut versi Ananda silakan. SMA lebih ke bisa langsung kuliah. Kalau SMK bisa langsung kerja. SMK. Terus kalau kekurangannya ada tadi gimana? Lebih. Iya. Jadi baik. Kalau itu pemahaman Anda untuk kelebihan dan kekurangan dari tampilan ya yang barusan itu juga Bapak jelaskan bahwasanya antara SMA dan SMK itu saat ini lebih kepada, kalau SMA itu memang betul apa yang tadi disampaikan, itu bisa melanjutkan. Karena ketika kemarin itu pada saat pelaksanaan perencanaan karir ya, perencanaan karir nanti diurutkan dulu dari atas biasanya. Cita-citanya mau jadi seperti apa, nanti turun lagi ke bawah dan sebagainya. Nanti dari kalau misalkan jadi guru, ini contoh ya. Contoh misalkan jadi guru IPS, oh berarti kuliahnya harus kuliah. Nanti guru IPS turun SMA berarti ngambilnya. Nanti jurusannya juga jurusan IPS, nah seperti itu. Jadi memang betul sekali. Terus dari segi program-programnya memang berbeda. Itu berbeda dengan SMA. Berbeda dengan maksudnya berbeda dengan SMK. Karena kalau SMK memang lebih ke sifatnya kejuruan. Seperti kejuruan, ada yang memang ahli. Nah, di SMAK juga memang waktu itu sempat dicanangkan bahwasanya ada yang namanya BMW ya, itu singkatan, B-nya itu bekerja. Jadi setelah lulus SMK bisa bekerja. W-nya itu bisa M-nya, BMW, M-nya itu bisa melanjutkan. Jadi sebetulnya kalau kita ke sekolah ke SMK juga bisa kuliah ya. Jadi takutnya pemahaman Anda itu kalau bisa kalau SMK itu nggak bisa kuliah gitu ya. Hah? Betul nggak? Nah gitu. Nah jadi SMK itu sebetulnya bisa kuliah sesuai dengan jurusannya masing-masing. W-nya bisa langsung wirausaha. Misalkan seperti halnya kemarin ketika pembelajaran di SMP di sini ada yang prakarya membuat satu olahan. Anak-anak itu tertarik, misalkan nanti saya akan menjadi chef atau juru masak.
Nah, berarti itu masuknya itu ke tata boga nanti, ya SMK-nya itu ke tata boga dan bisa apa itu namanya, bisa membuat usaha sendiri, ya bisa membuat usaha sendiri sehingga berjualan nanti, ya itu tidak. Seperti itu. Jadi itu salah satunya keunggulan dari SMK dan SMA seperti itu. Ya, bagaimana nih setelah tadi mendengar ini sama penjelasan Bapak, apakah sudah apa maksudnya itu ada titik terang atau bagaimana? Silakan. Tapi kalau Gimana? kita lulus bisa langsung kerja tanpa kuliah bisa. Bisa, bisa, bisa. Yang kemarin waktu Bapak sampaikan di kelas kita, itu kan, itu ada perencanaan karir, misalkan nanti di SMA-nya mau ngambil jurusannya apa, IPA atau IPS. Nanti setelah itu ada peluang kerjanya seperti apa. Nah, seperti itu. Paling ya biasanya sih ada bagian-bagian ya administrasi kantor biasanya ya. Jadi yang nukur dan sebagainya, tata usaha dan sebagainya itu bisa. Gitu. Jadi sebetulnya tidak menutup kemungkinan Anda untuk misalkan setelah lulus SMA itu bisa kerja. Tinggal bagaimana kompetensinya ketika SMA dikembangkan nanti. Gitu. Nah, sekarang Bapak tanya lagi, nanti setelah lulus SMA atau SMK, apakah Anda mau langsung bekerja atau ada niatan kuliah? Nih. Kalau ada biaya memang ada kuliah. Kalau ada biaya ingin kuliah. Sudah bertanya kepada orang tua belum? Coba. Hah? Sejauh mana? Apa katanya jawabannya dia? Angkatan ajarnya. Oh, cita-citanya Nana jadi perawat. Wah, hebat, mantap. Berarti kalau perawat mah menurut penjelasan tadi alur nanti sekolahnya kemana? Coba. SMK, ambil jurusan apa coba? Sudah tahu belum? Tahu belum? Ya, itu ya yang jadi masalah jurusannya menurut ya. Nah biasanya kalau untuk menjadi perawat itu biasanya dari SMK betul. Nanti sudah biasanya di sekolah itu ada jurusan keperawatan. Ya baik mau di negeri maupun di swasta. Nanti setelah itu boleh nanti kuliahnya lagi ke Akbar, Akademi Keperawatan. Nanti kita bisa pertemuan selanjutnya bisa seperti apa itu apa namanya keperawatan itu harus kemana dan sebagainya. Kenapa memilih jadi perawat? Coba Bapak. Jadi dokter mau mencoba jadi perawat atau mungkin nanti bisa jadi perawat orang tua yang baik. Bisa ya? Insya Allah ya. Jadi siapa lagi kalau bukan kita ya yang merawat dan sebagainya. Nah, jadi otomatis perawat berarti ya, kalau kembali lagi ke sana bahwasanya apa itu antara SMA dan SMK ya sedikitnya kan sudah ada penjelasannya. Nah, terus diikutkan juga apa diikuti dengan yang selama ini kegiatan. Akhirnya berarti lebih nyondong kemana? SMA atau SMK? Kira-kira SMK karena tadi ini jadi perawat sebagai alhamdulillah berarti sudah ada gambaran ya hingga nanti. Nah selanjutnya terus untuk tadi untuk masalah yang apa namanya potensi diri, untuk potensi diri nanti insya Allah Bapak akan coba
pertemuan selanjutnya untuk menguji sejauh mana potensi yang dimiliki oleh Ananda tersebut. Ya, nanti apakah cocok, ya kan? Cocok dengan apa namanya, dengan keinginan menjadi perawat dan sebagainya. Ya. Nah, itu. Nanti ada tes minat dan bakat biasanya. Nanti kita coba tes minat dan bakat, terus yang selanjutnya itu ada kan masalahnya itu tentang apa tadi, daerah ya, bingung ya. Jadi dari awal kelas 9 itu domisili berpindah dari Bandung ke Cimahi. Oke, di Cimahinya apakah sudah lihat-lihat di daerah atau memang rencana bagaimana nanti SMA SMK-nya mau di daerah sana? Terus di SMK-nya di Cimahi, tapi sampai jadi bingung. Insya Allah. Nah, paling sedikitnya solusinya untuk Nanta ini bisa sekarang itu di searching tadi informasi yang di mana itu namanya daerah-daerah terdekat itu yang mana yang cocok dengan tadi ya, cocok yang tadi itu cocok yang dengan sesuai keinginan, yaitu apa namanya, yaitu keperawatan di daerah Cimahi. Itu tinggal apakah ada yang sekolah negerinya atau mungkin swastanya, masih ada waktu di sini. Seperti itu. Jadi pada intinya kan belum bisa kemarin bingung ya, terus ya Bapak tadi coba tentang bagaimana solusinya ya, solusi terhadap yang dialami. Jadi untuk apa yang disampaikan, memang ada keinginan ya jadi perawat ya, semoga tercapai nanti itu, terus laksanakan dengan itu apa yang bisa menjadi kendala atau tantangan nanti bisa disampaikan. Kalau misalkan orang tua nih bagaimana, apakah setuju atau tidak dengan, atau mungkin sudah ngobrol-ngobrol di rumah gimana? Sama-sama keinginan dari aku. Jadi sebetulnya sudah ada keinginan ya, cuma oke, tapi apakah ini untuk menentukan itu faktor dari teman? Kadang kan teman yang ini, udah kamu mau kesini gitu. Enggak ada ya, cuma terkadang ada juga yang suka mengajak ya, udah sekolahnya di Bandung gitu, atau masuk SMA gimana. Ya, jadi intinya relasinya sesuai ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, Bapak kembali lagi ke apa yang menjadi kebingungan anak itu. Kan yang pertama itu karena satu domisili ya. Bagaimana nih, sudah terjawab atau belum? Kira-kira salah ya, sudah. Terus untuk tadi penjelasan perbedaan antara SMA dan SMK bagaimana, sudah terjawab dan sebagainya. Terus untuk selanjutnya tentang potensi. Nah ini terutama untuk potensi, karena kan
kita sambungkan ya. Tadi kan sudah terjawab untuk perbedaan SMK. Akhirnya Ananda itu akan merencanakan ke SMK. Bisa terjawab ya, permasalahannya bisa terjawab. Akan melakukan SMK dengan jurusan keperawatan. Ya, dengan jurusan keperawatan. Begini, untuk selanjutnya itu kan sudah tadi. Kita di tahap akhir di konseling ini ya, tahap balik konseling sedikit kita sama-sama simpulkan ya, dari mulai tadi permasalahan kebingungan ya, terus kita mendapatkan secara tidak langsung Bapak menjelaskan, dan akhirnya bagaimana coba disampaikan oleh anaknya. Siapa? Suaranya dikeraskan. Menjaga keseimbangan tadi, saya mengerti bahwa apa itu perbedaan sama kelebihan. Bisa memahami. Terus? Dan bermotivasi di Bapak bahwa saya ada ternyata sudah, jadi sudah bisa menentukan. Terus untuk tadi yang domisili karena udah tinggal di sana. Nah, di sini nggak ada tulisan. ya, tidak bisa lagi di sana itu. Jadi alhamdulillah gitu ya, setelah datang ke ruang kita ngobrol, menyampaikan dulu kesannya, kebingungannya, akhirnya secara tidak langsung ada pencerahan. Oke, sedikit juga Bapak akan simpulkan. Memang betul sekali, satu tujuannya dalam konseling individu ini yaitu memberikan bantuan terhadap konseli atau siswa yang mengalami suatu permasalahan. Nah, pada kesempatan kali ini kan permasalahan Ananda itu yaitu karena kebingungannya antara mau melanjutkan kemana, SMA ke SMK, itu ya. Tapi akhirnya alhamdulillah setelah mengikuti proses konseling ini, secara tidak langsung bisa menentukan ya, yaitu akan memilih SMK dan akan nantinya SMK-nya ke jurusan keperawatan. Nah, memang sesuai dengan apa yang ada dalam kemampuan dirinya, ya, senang merawat gitu ya. Jadi gitu seperti itu. Jadi alhamdulillah seperti itu sudah terjawab solusinya. Dan tadi juga untuk domisili karena baru pindah, ya berarti akan menentukan mencari sekolah di tempat yang baru, itu di daerah Cimahi ya. Nah, sebagainya. Terus setelah melakukan hal yang baik, nanti ke depannya insya Allah di pertemuan selanjutnya itu kita nanti apakah akan menggunakan jalur apa dan sebagainya. Terus saya jadi sudah bisa mengisikan ini, dan di akhir pertemuan ini Bapak ucapkan terima kasih sudah menjadikan layanan pimpinan konseling ini datang ke BK, datang ke Bapak untuk menyampaikan kesannya atau kebingungannya ya, terhadap apa yang dialami gitu. Terus jadi insya Allah nanti untuk ke depan ini sudah kita sampaikan
perbedaan antara SMA dan SMK, pemahamannya sudah jelas. Bagaimana sekarang perasaannya kalau sudah ya, sudah tidak bingung lagi? Oke, jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah tidak bingung lagi, solusinya bisa terpecahkan. Untuk tadi yang masalah domisili, bagaimana sudah ya? Ya, jadi insya Allah ke depan akan apa itu namanya melaksanakan lanjutan sekolahnya atau studinya di tempat yang baru saja misalnya. Terus nanti untuk potensi dirinya, jadi apa yang Anda lakukan? Harus lebih menggali lagi potensi yang ada dalam dirinya. Oke, itu baik. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya, sudah bisa sekali lagi datang. Bapak mengapresiasi ini ya. Mudah-mudahan bisa diikuti juga oleh siswa dan siswi yang lain. Ya, begitu pentingnya suatu layanan yang diberikan oleh Bapak sebagai guru BK di sekolah ini untuk bisa membantu permasalahan yang ada pada diri atau misalnya ada yang pada siswa yang dialami oleh para siswa. Itu mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Atau mungkin nanti ada permasalahan yang lain yang dialami ada? Tidak ada ya. Untuk sementara mudah-mudahan tidak ada. Yang jelas ketika ada sesuatu apapun yang dialami misalkan tentang akademik ya, nanti selanjutnya tentang apa bisa itu sampaikan, baik bisa ke Bapak maupun ke rekan Bapak. Ada namanya Ibu Siti Kurnia ya, beliau sama dengan guru kita. Ketika ada permasalahan tentang perempuan nih ya, kan banyak ya, sangat bisa disampaikan oleh beliau sehingga apa yang bisa atau misalnya yang dialami itu bisa terselesaikan sebagainya. Nanti insya Allah untuk pertemuan kali ini dengan tadi permasalahan, alhamdulillah sudah terjawab ya, ada solusinya ya. Nanti kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Bapak ucapkan sekali lagi sudah bisa datang ke ruangan BK untuk menyampaikan kalau pesan, kebingungan dan sebagainya, terutama tadi tentang ingin melanjutkan kemana. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup? Baik, terima kasih atas kehadirannya. Untuk selanjutnya silakan boleh mengikuti kembali proses pembelajaran di kelas. Ya, sudah ya. Baik, terima kasih. Ya, mana? Turun. Sehat. Ya. Alhamdulillah.